Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber dana. Yang pertama kita ketahui adalah pengertian manajemen dana. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Yang berikutnya adalah mengenai dana. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Berikutnya adalah manajemen dana bank syariah. Adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Adapun mengenai tujuan dan pengelolaan manajemen dana, secara umum dapat digambarkan bahwa tujuan manajemen dana adalah yang pertama, memperoleh profit yang optimal, yang kedua, menyediakan aktiva cair dan yang memadai. Yang ketiga adalah menyimpan cadangan. Yang keempat adalah mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain. Yang kelima adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu, bank syariah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bank syariah dalam bentuk kekayaan yang menghasilkan dan kekayaan yang tidak menghasilkan. Yang kedua adalah modal bank syariah berasal dari yang pertama adalah modal sendiri atau simpanan pendiri atau modal, cadangan dan hibah, infak atau sedekah. Yang kedua adalah simpanan atau hutang dari pihak lain. Yang ketiga adalah pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau markup dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. Bagian 4, biaya yang harus dipikul oleh bank syariah, yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor, dan bagi hasil simpanan nasabah penabung. Yang kelima adalah untuk mengetahui hal tersebut, pihak bank syariah dapat melakukan kegiatan manajemen sebagai berikut. Yang pertama, rancangan keuangan atau budgeting. Yang kedua adalah pemelihara likuiditas. Yang ketiga adalah pengawasan efisiensi. Yang keempat adalah rentabilitas. Yang kelima adalah aktiva produktif atau pembiayaan. Selanjutnya adalah sumber-sumber dana bank syariah. Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari modal inti atau core capital. Yang kedua adalah kuasi ekuitas atau mudharabah account. Yang ketiga adalah titipan wadiah atau simpanan tanpa imbalan atau not remunerated deposit. Selanjutnya adalah sumber dana lain. Sumber dana lain selain berasal dari dana sendiri, dana deposan, dan dana pinjaman, sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Sumber dana yang lain selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan
dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain sebagai berikut. Setoran jaminan, ya. Setoran jaminan atau sering disingkat menjadi storjam merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank nasabah. Nasabah tersebut menyerahkan storjam karena jasa-jasa yang diberikan oleh bank adanya mengandung resiko finansial tertentu yang ditanggung oleh pihak-pihak bank. Oke, itu tadi menurut setoran jaminan. Terus yang kedua adalah dana transfer. Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindah bukuan antara rekening, dana uang tunai ke suatu rekening, dan suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Sebelum dana transfer ini ditarik oleh penerima transfer atau selama masih mengendap di bank, dana ini dapat digunakan oleh bank untuk menandai kegiatan usahanya. Terus yang ketiga adalah surat berharga pasar uang. Salah satu akibat adanya serangkaian paket deregulasi perbankan sejak tahun 1980-an adalah diperkenalkannya surat berharga pasar uang atau SBPU sebagai salah satu instrumen yang digunakan pihak bank untuk menghimpun dana. SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara diskonto oleh Bank Indonesia. Oke, selanjutnya diskonto Bank Indonesia. Diskonto Bank Indonesia. Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto ini merupakan upaya terakhir merupakan bantuan bank sentral sebagai lender of last resort. Fasilitas diskonto ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas diskonto 1 dan fasilitas diskonto 2. Untuk selanjutnya,